Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Anak-anak, marilah kita belajar bersama-sama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anak semuanya, agar kita belajar nanti lebih efektif dan mendapatkan hasil, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar tentang memahami kedaulatan seperti yang tercantum di dalam makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengawali dengan kompetensi ini, tentunya anak-anak dengan tujuan pokok, setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak dapat menjelaskan apa itu yang disebut dengan kedaulatan. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh bentuk kedaulatan yang ada di dalam suatu negara. Yang ketiga, anak-anak dapat melaksanakan dan memahami tentang kedaulatan yang dimilikinya. Langsung saja anak-anak kita lakukan pembelajaran. Kedaulatan adalah berasal dari kata daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Sedangkan kedaulatan itu sendiri artinya adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Itu adalah pengertian kedaulatan. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapat mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Anak-anak, gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan istilah demokrasi. Karena demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, anak-anak, dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Itu prinsip daripada demokrasi langsung dan tidak langsung. Anak-anak, kita lanjutkan. Apa itu tentang kedaulatan? Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari negara Prancis yang hidup pada masa tahun 1500-an, memberikan ketentuan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Bahkan beliau menetapkan kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Keempat sifat pokok kedaulatan adalah yang pertama, asli. Apa itu asli artinya? Asli adalah kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Saya ulangi. Sifat asli kedaulatan artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu tetap berdiri, walaupun pemerintahan sudah berganti. Yang ketiga, sifat tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Sedangkan sifat yang keempat, tidak terbatas, artinya
kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Itulah anak-anak sifat daripada kedaulatan. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan negara. Kita ingat perjuangan bangsa Indonesia dulu untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncak pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Anak-anak, sejak saat itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Merdeka artinya bebas dari belenggu kaum penjajah. Berdaulat artinya bebas menentukan kehendak sendiri untuk bangsa dan negaranya. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, untuk mengatur pemerintahnya sendiri tanpa campur tangan penjajah ataupun negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan adalah satu contoh unsur konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto atau pernyataan. Ingat, di samping de facto pernyataan juga memiliki rakyat dan wilayah. Itu adalah unsur berdirinya suatu negara. Jadi unsur berdirinya suatu negara selain ada pemerintahan yang berdaulat, adanya rakyat dan adanya wilayah. Kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak, kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara terdiri atas dua bentuk. Itu yang disampaikan oleh Jean Bodin. Bentuk yang pertama adalah kedaulatan ke dalam. Apa itu artinya? Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa itu merdeka, memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam yang baik, darat, laut, udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu anak-anak yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam. Yang kedua, kedaulatan keluar. Tentunya suatu negara yang merdeka mempunyai kedaulatan keluar. Apa itu artinya? Kedaulatan keluar berarti negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar yaitu mengadakan perjanjian dengan negara lain, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian internasional, regional maupun dunia internasional. Anak-anak semuanya, itu adalah tentang pengertian dari suatu kedaulatan. Anak-anak semuanya, itu yang Bapak sampaikan. Bila nanti anak-anak kurang jelas, silahkan tanyakan, japri Bapak secara langsung. Kemudian untuk memperkaya khasanah pengetahuan anak-anak tentang pengertian kedaulatan, silahkan kerjakan soal yang ada di bawah ini. Demikian anak-anak, salam sehat selalu. Sekali lagi, kesehatan adalah paling utama. Belajar nomor 1, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah, bila keluar pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.